Udah hadir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang tugas besar kami, yaitu Cyber Cafe Network. Di sini kelompok kami berisikan 5 orang. Yang pertama ada Altaf Nizaruddin Jamil, yang kedua ada Dafa Baldi Fajiansah, yang ketiga ada Muhammad Rifki Al-Hisam, yang keempat ada Muhammad Ifwan Budiman, yang kelima ada saya sendiri, Pramukusuma Dewanto. Next. Selanjutnya apa itu Cyber Cafe? Cyber Cafe dalam kamus komputer online adalah istilah untuk menggambarkan area terbuka untuk semua pengguna dalam internet. Tidak ada perbedaan mendetail antara keduanya. Keduanya mempunyai arti sebagai tempat di mana pengguna atau pengunjung dapat menikmati secangkir kopi, makanan ringan, dan akses internet di tempat tersebut. Sekarang ada topologi tree, berikut hasil konfigurasi kami. Apa itu topologi tree? Topologi tree adalah gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut berada pada satu jaringan yang mana keduanya menjadi kumpulan dari topologi star yang telah dihubungkan oleh topologi bus. Sehingga untuk setiap klien akan dikelompokkan pada sebuah kelompok untuk dijadikan sebagai pusat komunikasi. Hal ini seperti struktur pada jaringan topologi star. Lalu ada 3 jenis layer dalam Cyber Cafe. Yang pertama core layer. Core layer dari pusat data adalah lapisan pertama dari arsitektur 3 tingkat. Ini bertukar informasi antara inti kampus internet dan lapisan agregasi. Lalu lapisan ini bertindak sebagai pintu gerbang ke pusat data pengguna akhir terhubung ke lapisan ini. Modul berbeda yang dikaitkan dengan lapisan ini berisi jaringan area luas, jaringan ekstra, tepi, internet, dan lain-lain. Umumnya 10 antarmuka gige digunakan untuk menghubungkan lapisan lainnya. Selanjutnya distribution layer. Distribution layer adalah lapisan kedua dari model hierarki 3 lapis Cisco. Saklar yang terhubung di lapisan ini dikenal sebagai saklar distribusi. Tidak seperti saklar akses, saklar distribusi tidak menyediakan layanan apapun ke perangkat akhir. 3 lapis Cisco berisi 3 lapisan ini ada inti, distribusi, dan akses lapisan inti. Dan lapisan inti adalah tulang punggung jaringan. Ini menyediakan koneksi berkecepatan tinggi antara perangkat lapisan distribusi yang berbeda. Lapisan distribusi menghubungkan lapisan akses ke lapisan inti. Lapisan akses menyediakan koneksi awal ke penggunanya. Yang ketiga yaitu akses layer. Akses layer adalah level terendah dari model jaringan tingkat 3 Cisco. Memastikan bahwa paket dikirim ke perangkat pengguna akhir. Lapisan ini terkadang disebut sebagai lapisan desktop karena berfokus pada menghubungkan perangkat lapisan akses multistar. Dalam model hierarki Cisco juga dikenal sebagai hierarki. Lapisan akses bertanggung jawab untuk menyediakan perangkat pengguna akhir dengan koneksi ke sumber daya jaringan. baik, berikut adalah bentar. Lo nge-lag ya, mana? Enggak, yang nge-lag Kiki, Cok. Enggak. Ki, lu tadi tulisan akses layar kan terakhir? Gua aja yang baca. Akses layar gua aja yang baca. Lu nge-lag, Cok. Oh, oke. Ya, dim. Akses sama layar. penutupan. Iya. Bentar. 1, 2, 3.
Akses layer. Akses layer adalah level terendah dari model jaringan 3 tingkat Cisco. Memastikan bahwa paket dikirim ke perangkat pengguna akhir. Lapisan ini terkadang disebut dengan lapisan desktop karena berfokus pada menghubungkan node klien ke jaringan. Perangkat lapisan akses meliputi hub, unit akses multistation, dan saklar. Dalam model hierarki Cisco, juga dikenal sebagai model Internet Working Hierarchy. Lapisan akses bertanggung jawab untuk menyediakan perangkat pengguna akhir dengan koneksi ke sumber daya jaringan. Baik, mungkin hanya itu dari kelompok kami. Bila ada yang kurang, mohon maaf. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Altaf Nizaruddin Jamil. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan konfigurasi dan juga menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di project yang kami buat, yaitu membuat jaringan cyber cafe atau biasa kita sebut di Indonesia itu dengan warung internet atau warnet. Nah, di sini tuh ada 4 komponen utama ya, seperti server, router, switch, dan PC. Nah, di sini juga kita membentuk topologi tree, karena di sini bentuknya seperti akar ya. Nah, di sini juga kita terdapat 3 layer juga nih. Ada core layer yang mana di sini digambarkan dari si server. Lalu yang kedua itu ada distribution layer yang mana itu digambarkan pada router ini. Dan lalu ada access layer. Nah, access layer itu yang ini terdapat switch dan PC. Nah, di sini saya akan mulai bagaimana sih kita merangkai jaringan warnet ini atau cyber cafe. Nah, yang pertama pastinya kita mempersiapkan komponen-komponen yang akan kita buat seperti PC, switch, router, dan server. Nah, di sini langkah pertama kita menambahkan PC, switch, router, dan server. Nah, lalu yang kedua kita sambung-sambungkan ini menggunakan kabel ini copper straight through. Nah, setelah kita sambungkan semuanya, PC ke switch, lalu switch ke router ke server. Nah, dalam proses perangkaiannya, karena router itu kabel RJ45-nya hanya sedikit, kami menambahkan ekstra untuk kabel tempat konektor untuk RJ45 ini. Nah, dengan cara kita mematikan dulu mematikan powernya dulu, lalu kita pasang ini nih HWIC4E-SW. Nah, ini kita drag ke sini, lalu kita nyalakan lagi. Nah, itu jadi ini menambah 4 kapasitas fast Ethernet. Nah, setelah itu kita sambungkan switch ke router, server ke router. Lalu langkah yang kedua, kami membuat IP untuk servernya dulu. Nah, langkah awalnya kita ke Ethernet ke desktop, lalu kita pilih DHCP,
Nah, di DHCP ini kita membuat server men-setting DNS-nya. Men-setting DNS, men-setting juga IP address-nya, dan juga subnet mask-nya kita masukkan. Ya, jadilah seperti ini. Lalu apa? Tidak ada lagi ya. FTP semua aman. Oke. Nah, lalu selanjutnya kita pergi ke PC. Lalu kita menuju desktop, IP configuration. Lalu kan awalnya kita dari static nih. Nah, yang dari static ini karena kita sudah membuat DHCP, kita pilih yang DHCP agar kita tidak perlu memasukkan IP-nya lagi. Jadi si IP PC ini sudah disetting dari servernya. Jadi sudah dibuatkan oleh server untuk IP, subnet, dan juga DNS-nya. Semuanya PC 0, PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, PC 6, dan PC 7. Setelah kita udah memindahkan IP-nya ke DHCP, lalu kita melakukan percobaan apakah PC ini sudah tersambung ke PC lainnya. Nah, kita akan coba ya. Kita akan mengirimkan paket dari misalkan dari PC 0 menuju PC 7. Ya, sukses ya. Berarti semua PC di sini sudah bisa tersambung dan juga bisa mengirimkan paket paket dari PC 1 ke PC yang dituju atau ke PC yang lainnya. Udah, mungkin cukup sekian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.